Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neora Agustin, NIM 20201121112. Saya merupakan mahasiswa program S1 Farmasi Universitas Perintis Indonesia. Obat merupakan salah satu komponen yang tidak dapat tergantikan dalam pelayanan kesehatan. Obat berbeda dengan komoditas perdagangan, karena selain merupakan komoditas perdagangan, obat juga memiliki fungsi sosial. Obat berperan sangat penting dalam pelayanan kesehatan karena penanganan dan pencegahan berbagai penyakit tidak dapat dilepaskan dari tindakan terapi dan obat atau farmakoterapi. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, obat adalah bahan atau panduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan konsentrasi untuk manusia. Obat dapat digolongkan berdasarkan beberapa kriteria penggolongan. Obat dibedakan atas. 1. Obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter, tidak termasuk dalam daftar narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas, dan sudah terdaftar di Depkes RI. Definisi ini tercantum dalam Peraturan Daerah Tingkat 2 Tangerang, yakni Perda Nomor 12 Tahun 1994 tentang izin perdagangan enceran obat. Obat bebas dapat diperoleh di apotek, supermarket, toko swalayan, toko kelontong, bahkan di warung. Dikenal sebagai obat OTC, over the counter. Umumnya digunakan untuk mengobati gejala penyakit ringan yang bersifat non-spesifik, misalnya beberapa analgetik atau painkiller, obat penghilang rasa nyeri, obat gosok, obat luka bakar, beberapa antipiretik, obat penurun panas, beberapa analgetik, antipiretik, obat pereda gejala flu, antasida, beberapa suplemen vitamin dan mineral, dan sebagainya. Tanda khusus pada kemasan obat bebas atau logonya seperti gambar, yaitu bulatan berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Dan contohnya pada penggunaan obat antisida terdapat logonya seperti ini. Yang kedua yaitu obat bebas terbatas. Menurut keputusan Menteri Kesehatan RI yang menetapkan obat-obatan yang terdaftar dalam obat W atau peringatan adalah obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakaiannya tanpa resep dokter, dikenal sebagai LOTC, Limited Over the Counter. Obat bebas terbatas dapat diperoleh di toko obat dan apotek. Persyaratan obat bebas terbatas. 1. Obat tersebut hanya boleh dijual dalam bungkusan asli dan pabriknya atau pembuatannya. Yang kedua, pada penyerahannya oleh pembuat atau penjual harus mencantumkan tanda peringatan. Logo pada obat bebas terbatas yaitu lingkaran berwarna biru dengan garis pinggirnya berwarna hitam, dan contohnya obat pada obat bebas terbatas yaitu Aseroin. Berdasarkan SK Menkes nomor 917 tahun 1993, pada setiap kemasan atau brosur obat bebas terbatas harus menyebutkan informasi obat sebagai berikut. 1. Nama obat. 2. Daftar dan jumlah bahan berkhasiat yang terkandung di dalamnya. 3. Nama dan alamat produsen tertulis dengan jelas. 4. Izin edar dari Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM atau Departemen Kesehatan Depkes. Tanggal kadaluarsanya, kontrasi indikasi, efek samping, petunjuk cara penggunaan, dosis atau penggunaan obat, cara penyimpanan obat, peringatan, dan yang terakhir informasi tentang interaksi obat yang bersangkutan dengan obat lain yang digunakan atau dengan makanan yang dikonsumsi. Yang ketiga yaitu obat keras. Disebut obat keras karena jika pemakai tidak memperhatikan dosis, aturan pakai, dan peringatan yang diberikan dapat menimbulkan efek berbahaya. Karenanya, obat golongan ini dikenal sebagai obat daftar G, yaitu berbahaya. Obat keras hanya boleh diberikan atas resep dokter umum atau spesialis, dokter gigi, dan dokter hewan, karena keharusannya menggunakan resep dokter untuk mendapatkannya.
obat keras dikenal juga sebagai obat etikal. Menurut keputusan Menteri Kesehatan RI, yang termasuk golongan obat keras adalah semua obat yang dapat bungkusan luarnya oleh si pembuat disebutkan bahwa obat itu hanya boleh disirahkan dengan resep dokter. Yang kedua, semua obat yang dibungkus sedemikian rupa yang hanya rata-ratanya untuk dipergunakan secara parental, baik dengan cara suntikan maupun dengan cara pemakaian lain dengan jalan merobek rangkaian asli dari jaringan. Yang ketiga, semua obat baru, terkecuali apabila oleh Departemen Kesehatan telah dinyatakan secara tertulis bahwa obat baru tidak membahayakan kesehatan manusia. Yang keempat, semua obat yang tercantum dalam daftar obat keras, obat itu sendiri dalam substansi dan semua yang sediakan dalam mengandung obat itu, terkecuali apabila di belakangnya nama obat disebutkan ketentuan lain atau pada pengecualian daftar obat bebas terbatas. Selain yang didefinisi di atas, obat keras juga meliputi obat-obat A. Daftar G seperti antibiotika, obat-obatan yang mengandung hormon, anti-diabetes, anti-hipertensi, anti-hipotensi, obat jantung, obat ulkus lambung, dan sebagainya. B. Obat keras tertentu, OKT, atau psikotropika seperti obat penenang, obat sakit jiwa, obat tidur, dan sebagainya. C. Obat genetik dan obat wajib apotek atau OWA, yaitu obat yang dapat dibeli dengan resep dokter, namun dapat pula diserahkan oleh apoteker kepada pasien jika apotek tanpa resep dokter dengan jumlah tertentu seperti antihitamin, obat asma, pil anti hamil, beberapa obat kulit tertentu. Penandaan obat keras adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Itu menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 02-9/SK-SK-8/1986. Contohnya yaitu pada obat seperti ini. Yang keempat yaitu obat wajib apotek atau OWA. Obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker dari apotek tanpa resep dokter. Hal yang harus dipertimbangkan dalam obat OWA. Yang pertama, pertimbangan yang paling utama yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan dengan meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman, dan rasional. Yang kedua, pertimbangan untuk meningkatkan peran apoteker di apotek dalam pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan obat kepada masyarakat. Yang ketiga, yaitu untuk peningkatan penyediaan obat yang dibutuhkan untuk pengobatan sendiri. Obat yang dapat diserahkan tanpa resep dokter ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, tidak terindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah umur 2 tahun, dan orang tua di atas 65 tahun. Yang kedua, pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit. Yang ketiga, penggunaannya tidak memerlukan cara dan alat khusus yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Yang keempat, penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang bervalensinya tinggi. Obat yang dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. Pada penyerahan obat wajib apotek oleh apoteker harus memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai berikut. 1. Memenuhi ketentuan dan batasan tiap jenis obat pasien yang disebut dalam obat wajib apotek yang bersangkutan. Yang kedua, membuat catatan pasien serta obat yang diserahkan. Yang ketiga, memberikan informasi meliputi dosis dan aturan pakai, kontraindikasi, efek samping, dan lain-lain yang diperlukan oleh pasien. Contoh daftar obat wajib apotek atau OWA nomor 1, aminofilin, yang kedua asam mefamat, yang ketiga bioxidil. Obat wajib apotek nomor 2, contohnya ibuprofen, demaktason. Obat wajib apotek nomor 3 yaitu asam flusidat. Yang kelima yaitu obat psikotropika. Obat-obatan golongan ini dimulai dari pembuatan, pengemasan, distribusi, hingga penggunaannya diawasi secara ketat oleh pemerintahan, BPOM, dan Depkes, dan hanya boleh diperjualbelikan di apotek atas resep dokter. Tiap bulan, apotek wajib melaporkan pembelian dan penggunaan kepada pemerintah.
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat yang baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, obat ini dapat dibagi menjadi 4 golongan. 1. Psikotropika golongan 1. Contohnya meskalina, MDMA, LSD, ST. Psikotropika golongan 2. Contohnya amfetamin, metamfetamin atau sabu, fensiklin, ritalin. Psikotropika golongan 3. Contohnya pentobarbital, amobarbital. Psikotropika golongan 4. Contohnya diazepam, harbital, lorazepam, nitrazepam. Penandaan obat golongan psikotropika berupa lingkaran berwarna merah dengan huruf K berwarna hitam dan menyentuh garis berwarna putih. Contoh obatnya yaitu seperti yang keenam, yaitu obat golongan narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, obat-obatan yang tergolong sebagai narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan tingkat kesadaran, fungsi anestesia, hilangnya rasa atau menghilangnya rasa nyeri, munculnya rangsangan semangat, halusinasi, atau timbulnya hayalan-hayalan yang dapat menimbulkan efek ketergantungan bagi penggunanya. Seperti halnya pada golongan psikotropika, obat golongan narkotika diawasi dengan ketat oleh Badan POM dan Departemen Kesehatan. Setiap bulan, apotek wajib membuat laporan tentang pembelian dan penggunaan narkotika. Golongan dari narkotika, yang pertama golongan narkotika 1. Contohnya heroin, kokain, ganja, marijuana. Yang kedua, narkotika golongan 2. Contohnya morfin, petidin, metadin. Yang ketiga, narkotika golongan 3. Contohnya kodein. Penandaan narkotika berdasarkan peraturan Menkes yang dapat yaitu seperti ordinasi obat bilus, yaitu palang mendari merah seperti gambar pada ini. Perbedaan dan persamaan narkotika dan psikotropika. Narkotika dan psikotropika merupakan zat yang bekerja secara selektif pada susunan saraf pusat. Perbedaan keduanya dapat dilihat sebagai berikut. 1. Psikotropika cara kerjanya psikoaktif, sedangkan narkotika cara kerjanya adiksi atau ketergantungan. Yang kedua, efek utama psikotropika terhadap aktivitas mental dan perilaku, sedangkan narkotika efek utamanya yaitu penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi nyeri. Yang ketiga yaitu terapi psikotropika yaitu gangguan psikotaktik. Sedangkan narkotika terapinya yaitu analgesik, antisutif, antispasmodik, permedikasi, anestesi. Sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan jika ingin mengetahui tentang ilmu farmasi yang lebih mendalam, silakan bergabung di Universitas Perintis Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.